Anak muda, supaya malas pergi gereja lagi, baru tiba-tiba don duduk minum kopi di bawah situ, minum. Terus pendeta itu, buat apa? Perjamuan. Kira itu kata perjamuan itu diambil dari kita pemakam-makam puji dong. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Dan firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit, shalom. Saudara-saudara, sebelum masuk di teks, saya mau ajak kita untuk memahami duluan sebuah kesalahan berpikir dalam kehidupan banyak orang percaya. Tema ini nih baik sekali, mengejar hadirmu, hadiratmu. Tapi pertanyaannya adalah ketika tema ini disampaikan, banyak orang berpikir hadirat Tuhan itu ada di sana. Hadirat Tuhan itu ada di gereja, hadirat Tuhan ada di ibadah pemuda, hadirat Tuhan ada pada ibadah-ibadah penyegaran iman. Begini banyak orang berpikir begitu. Sesungguhnya tidak begitu. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hadirat Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan untuk ada di antara kita. Ada di antara kita. Dia yang datang ada di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita, mengerjakan keselamatan bagi kita, tetapi sekaligus dia mau hidup bersama-sama dengan kita. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini batu semua ini. Jemaat, kalau Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan siapa punya mau. Bukan siapa punya mau. Banyak orang ketika di ibadah dia ikut Tuhan punya mau. Waktu keluar dari ibadah dia ikut siapa punya mau. Di rayon 5 ada. Dia majelis atau pemuda. Jadi hadirat Tuhan itu ada di sini. Kehadiran dia di tengah-tengah kita. Jemaat. Jemaat. Kalau ada suami istri bertengkar, di rayon 5 ini ada suami istri pernah bertengkar. Terus-terus. Ada kok tidak? 20 rumah dekat-dekat sini. Jemaat, kalau suami istri bertengkar, pendeta datang, biar dong ada sementara bakal lain, buku, bakisu di situ. Tiba-tiba pendeta bilang, "Shalom." Itu tiba-tiba don dua baik. Aduh, "Shalom Bapak, shalom." Aduh, "Shalom Bapak, mari teh." Itu baru pendeta. Apalagi kalau saudara lihat kalau Tuhan ada dekat dengan kita. Baru pendeta kita berdamai, apalagi setiap kali suami terlalu marah mau tampilin dia istri, untung baik Tuhan kok tidak. Setiap kali istri-istri terlalu marah mau maki dia suami dia, Bapak, untung baik Tuhan. Saudara lihat kalau hadirat Tuhan dekat dengan kita, kita mau melakukan sesuatu yang tidak pas dan Tuhan pun mau, itu kita pikir. Amin kok? Jadi Tuhan hidup dalam kehidupan keseharian kita. Makanya teks ini saya mau pakai untuk mengajarkan kepada kita. Karena ini acaranya anak muda, saya pakai konsep tentang anak muda. Baik, jemaat. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi Paulus tahu Timotius ini masih muda sekali. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Ini juga bukan air biasa, ini air tergenang. Ini mudah betul-betul. Apalagi di Efesus dia akan berhadapan dengan kira-kira dua persoalan serius. Pertama, dia akan berjumpa dengan ajaran sesat. Apa? Yang kedua, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Orang yang rasa diri. Di sini juga ada. Rayon 5 yang ikut ibadah ini ada dulu. Oh enak ada. Sudah ada ajaran sesat lagi, berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar. Sekarang untuk satu anak yang muda ini Paulus nasihatnya, Timotius, nanti kalau engkau sampai sana berjumpa dengan persoalan yang tidak gampang bagi seorang anak muda, kamu jangan takut. Memang dari dulu orang tua itu anggap remeh anak muda, dari dulu. Anak muda itu dirasa hanya suka yang hura-hura. Anak muda itu kalau tarik tambang dong ikut, ibadah pemuda dong tidak ikut. Anak muda itu kalau pawai pasca dong ikut, ibadah pas Jumat itu dong tidak ikut.
Nah, kira-kira dari dulu dong anggap anak muda tidak matang dan seterusnya. Tidak apa-apa. Tapi dia mau kasih tahu dia begini. Timotius, nanti kalau engkau sampai sana berjumpa dengan ajaran sesat dan orang-orang yang merasa diri sangat pintar, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Tidak usah. Tidak usah bertengkar dengan mereka, tidak usah baku lawan dengan mereka. Lakukanlah satu hal, jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadilah. Dengan keteladanan itu dia menyadari bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, persoalan penting di zaman ini adalah jadilah teladan. Jadilah teladan. Saya pernah berefleksi dari Amsal berapa bicara bilang, belajar dari semut, dari pelanduk, dari belalang, dari cicak. Bayangkan, kalau manusia sudah tidak lagi menjadi tempat untuk orang belajar dengan baik, belajar saja di binatang. Karena banyak manusia yang sekarang sudah berubah. Begitu. Terus dia kasih tahu tingkatan-tingkatan dari keteladanan. Dia sebut 5, tapi itu sekaligus menjawab hadirat Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari itu seperti apa. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi teladan dalam perkataanmu. Kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dia ada di hadirat Tuhan, kata-katanya yang keluar dari mulutnya mesti terukur. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru boleh berkata. Jemaat, Tuhan cipta manusia itu ada berapa mata? Berapa telinga? Mulut berapa? Dia punya maksud banyak. Salah satu adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, sama dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa mau omong ke. Di sini ada kok tidak? Dia paham apa? Jemaat. Jadi kalau ada anak muda Kristen, ada orang-orang percaya, bicara tapi tidak tahu apa-apa, dia sebenarnya geser hadirat Tuhan dari dia punya diri. Karena Tuhan mau orang yang bicara itu bicara karena tahu. Jemaat, di sini ada yang biasa gosip? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ini orang NTT itu kalau dia mau gosip, bukan orang NTT, manusia di Indonesia di banyak ini. Kalau dia mau gosip, dia biasa datang menyampaikan 2 kalimat pengantar yang mantap. Kalau dia mau omong orang, dia datang. Pertama, dia akan bilang begini, bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Dia bilang bukan kita mau omong orang, padahal itu. Yang kedua, dia datang, dia bilang begini, woi, sudah ingat kau belum? Pernah dengar itu kalimat? Betul. Yang ngomong ibu-ibu kau bapak-bapak. Siapa yang ngomong? Nah, itu dia persoalan. Nah, jemaat, dia punya nasihat sebenarnya ringan. Bagaimana perkataan orang Kristen menunjukkan bahwa dia ada di hadirat Tuhan. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Mulut orang Kristen tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Laki-laki kok perempuan. Itu jemaat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Contoh, kenapa tidak pergi ibadah pemuda? Dia bilang, saya sakit. Kita ketemu dia pumama, kita bilang kakak ada sakit. Kan dia pumama tidak tahu, dia tidak. Kita ketemu dia juga, kita bilang, kakak, mama bilang lu tidak sakit. Dia, saya sakit tapi belum kasih tahu mama.
Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di rayon 5 ada yang dia pun bapa nama begitu. Jadi pertama, mulut orang Kristen jangan suka. Siapa yang tipu tuh biar dia mau berdoa, mau menyanyi, mau beribadah seperti apapun yang katanya hadirat Tuhan ada turun itu hilang karena tukang tipu. Coba, ini kisah lama, saudara tahu, tapi saya ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, dia baru belajar bohong. Ini anak dia bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia bilang dia minta tolong dia bapak yang kasih kencing. Tapi dia bapak kan pejabat, jadi bapak ajar dia anak bilang, adik, kalau adik mau kencing, adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang dan bilang, papa, yuk, adik mau menyanyi. Nanti dia bapak sengaja putar-putar keluar, kasih kencing itu anak, persoalan selesai. Satu saat dia bapak mama berangkat ke Jakarta. Titipin anak di depo om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun depo om, yo, adik mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu depo om, jangan ini sudah tengah malam. Wih, anak sudah tidak bisa, om, kenapa? Adik mau menyanyi. Depo om yang tidur setiap pagi di sebelah gimana? Wih, anak rasa tidak bisa, dia sudah tidak tahan, dia bilang, Om, kenapa Adi sudah tidak bisa? Adi harus menyanyi sudah. Dia Om kan sudah kasihan toh. Dia Om ya Adi. Kalau begitu nak Adi menyanyi pelan-pelan di Om pun telinga. Ini anak bangun ini dia kencing di dia Om pun telinga. Saya mau tanya, siapa yang salah? Om atau Bapak? Om atau Bapak? Bapak atau Om? Om atau Bapak? Kenapa Bapak yang salah? Makanya supaya hadirat Tuhan itu ada tetap dengan kita. Kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om tuh. Pendeta Yandi, kami di Horeb ini, kami yang ada di Rayon 5, kami tidak biasa tipu. Kami hanya biasa pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Woy, kenapa tidak ikut gereja? Sebenarnya saya tiba. Tapi kalau saya tapi gereja. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi, jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu jemaat yang sebenarnya harus datang, tapi dia tidak datang terus. Kenapa tidak ikut KPI? Terus dia bilang, sudah. Ini tidak usah, saya sudah tahu. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada. Dia suku. Bosok mulai bertuduh sudah. Itu satu. Mulut orang Kristen yang mau tetap tinggal di dalam hadirat Allah, dia mesti tidak boleh. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki, tidak boleh. Di sini ada yang tukang maki, dia tanta-tanta kok om. Apa? Tanta-tanta, badan agak besar kok. Jemaat, tidak boleh memaki. Saya punya definisi sendiri soal memaki. Memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang yang di situ omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil dia memaki, anak yang tadi umur 1,5 tahun itu yang tadi itu. Kalau dia memaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima karena dia mungkin tidak mengerti kan. Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa. Dia pun bapak dan mama pun tamu ada dia bisa keluar gitu. Karena dia tidak mengerti. Betul? Betul? Tapi coba dia pun bapak. Coba waktu mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan lagu di situ. Terus waktu keluar
Baru dia bilang, hai Besti. Nah itu. Jemaah. Untuk apa saudara ikut ibadah, hadirat katanya turun pada saudara, tapi kemudian hadirat itu tidak terjaga hanya karena mulut yang suka. Di sini ada yang tukang memaki. Satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit berat itu. Ini orang dong itu terlalu banyak memaki. Akhirnya otobel di situ juga. Pas memaki begitu ada pendeta di situ. Ampun. Imam pendeta, ini hanya di mulut, di hati. Omong kosong. Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari. Amin. Ketiga, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli. Tidak boleh apa? Yang tukang olok-olok orang itu. Pemuda Rayon 5 ada yang tukang olok-olok orang. Lonju termasuk panitia. Kita nih kadang-kadang karena terlalu akrab, tukang ngomong sembarang, akhirnya olok tuh menjadi hal yang biasa-biasa. Tanggal kawan satu kulit hitam kita panggil dia, Black. Betul. Di sini ada yang kulit hitam datang bilang, Shalom. Terus kita bilang, suara ada mau. Itu olok orang itu. Amin kok. Di sini ada yang tukang olok-olok orang. Baru ketawa setengah mati olok-olok. Itu. Hanya tagal-tagal kita pun tukang olok tuh, hadirat Tuhan itu jauh dari kita. Saudara pikir ketika saudara menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kemudian itu tetap tinggal dengan mulut yang seperti itu. Saudara tahu, ketika Paulus nasihat jemaat di Korintus tentang tubuh yang bait Allah, salah satu yang mau kasih tahu, mulut yang bersih itu sebenarnya bukan soal mulut sikat gigi, kok tidak. Sikat gigi 1 hari 24 kali mau tukang memaki. Maka yang disebut mulut kotor itu mulut yang suka omong sembarang itu. Jelas kok? Amin kok? Jemaat. Ini anak muda dong kadang-kadang memang kreatif. Tapi dompung kreatif ini kadang taruh di bahasa yang sembarang. Ada oto satu mikrolet lain OS apa warna putih, tapi oto dan mungkin surusan. Itu di dia pun pintu sopir itu tulis bagus memakai. Tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, mungkin supaya kalau orang ngomong saya bayangkan dulu, ternyata bukan itu yang dia maksud. Ada sambung di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Dia sambung. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kau jalan terus. Saya bilang, manusia macam begini, ini Tuhan tidak panggil. Dia pergi sendiri. Kemungkinan besar dia lewat lili banget. Kadang-kadang kita ini terlalu makan puji, kok omong sembarang-sembarang. Betul. Anak muda. Supaya malas pergi gereja lagi, baru tiba-tiba duduk minum kopi di bawah situ. Terus pendeta itu, buat apa? Perjamuan. Kira itu kata perjamuan itu diambil dari kita pemakam-makam puji dong. Itu perjamuan itu diambil dari refleksi yang paling dalam tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Bukan duduk makam puji kau omong di situ. Sembarang. Di sini ada begitu. Ada di sini. Tunjuk kami dia. Sembarang. Yang pertama saudara, supaya hadirat Tuhan itu tetap terjaga, pakai itu mulut itu untuk hal yang bermanfaat. Amin kok. Engkau mesti jadi teladan dalam sama-sama perkataan. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Jadi teladan dalam apa? Batu uji dari kata-kata ialah tindakan. Orang mungkin bisa berkata-kata dengan bagus, waktu uji dengan tindakan belum tentu bagus. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus,
Waktu uji dengan tindakan, tetap 100 atau turun? Karena kita mungkin berkata-kata dengan bagus. Jemaah, kami berbagi dan mengajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang bagus itu yang mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang bagus itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, hei, khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Karena omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Jemaah, pada akhirnya iman itu dinyatakan dalam tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Jemaah, misalnya tadi pendeta sudah tahu khotbah apa lakukan. Tapi misalnya anak dong, sarjana pertanian, dia harus tahu tanam tomat. Untuk apa dia wisuda sarjana pertanian bikin pesta, tidak bisa tanam tomat? Sarjana peternakan, tulis besar-besar, bikin syukuran besar-besar, tidak tahu kas kawin babi. Karena mana sudah sarjana peternakan? Amin kok. Sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, sarjana olahraga, iya, coba kakak roll, coba kakak koprol, coba kakak salto, terus dia, lalu kita pegang ini ilmu dong supaya apa? Jelas kok. Jadi untuk hadirat Tuhan itu terjaga, apa yang sudah kita tahu, lakukan saja. Amin kok. Sudah dua, tindakan. Kata-kata yang bagus harus dengan tindakan yang bagus. Jangan kata-kata bagus, tindakan tidak bagus. Ada orang yang di pun kalimat tentu mantap sekali, bagus sekali, mantap. Tindakan tidak bagus. Tidak bagus. Ketiga, setelah tindakan sudah bagus, dekes naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih itu penting. Kenapa saudara-saudara? Semua tindakan yang sudah bagus belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Semua tindakan mungkin sudah bagus, dia penuh kasih, belum tentu. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, Shalom, saya lewat bersepar, dia belum kelihatan bagus, tapi belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Amin kok. Jemaah, saya khotbah di ini bank-bank semua di Kota Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kok lihat dekat, tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, berasi lagi. Kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Kita mau lihat terus kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dan bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus kita tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi, pas bangun tidur, dia lihat tipe suami bangun, dia langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Tindakan yang bagus harus didasarkan pada kasih. Betul atau tidak? Kalau tidak itu hanya pencitraan. Betul atau tidak? Jemaah, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua dalam 2 kalimat saja, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu,
Tuhan menyimpulkan dia dalam satu kata saja, KASIH. Dibaca? Hafal. Kasih ialah omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Betul? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya saya tidak boleh omong di satu orang bilang, Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi sewaktu saya tahu Bapak punya sifat asli model begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, egois. Sebab kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi. Batu uji dari tindakan adalah Saya mau ini contoh yang paling bagus nih, hanya bisa kita tanya di ibu-ibu, orang tua dong. Saya mau tanya dulu, tolong jawab jujur. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu. Ini SMP Sinar Pancasila semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal toh. Waktu mama dong sakit melahirkan, anak-anak mesti dengar ya, anak-anak kamu kecil-kecil, kamu yang baju hitam dengar. Orang tua itu sakit melahirkan, kami yang suami saya tidak bisa bikin apa-apa. Mama sakit melahirkan, kami suami hanya dari luar, kau tangan taruh di kepala, dia bilang, yes. Sudah bilang Yesus, dia bayangkan kiri-kiri anak muka ke sahabat. Tidak bantu. Betul kok tidak? Jemaah, anak-anak, saya mau kasih kamu, waktu kamu lahir, kamu tuh tidak tahu apa-apa. Kamu hanya bisa menangis. Waktu kamu menangis tuh orang tua hanya pikir, kalau bukan basah pasti lapar. Hanya itu. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua pun jam tidur, kamu punya jam. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 pagi dulu dia pun bapak mama ada goyang-goyang begini. Betul atau tidak? Sudah sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ini ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Sehingga dompu lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak agak lari-lari nyamuk mana gigit itu. Tapi sudah lah. Tapi saya mau tanya, anak-anak. Kamu dulu lahir itu, kamu yang kecil-kecil ini, apa kita juga ini. Pentia dulu ini. Kamu tidak tahu beromong. Orang tua yang ajar kamu beromong satu-satu suku kata. Pa. Tapi waktu dong sudah besar begini, dong ada suka beromong dan dong pun bapak mama. Ada suka om dan dong pun bapak mama. Suka kok tidak? Dong lebih suka beromong deh. Dengan pertanyaannya, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Coba. Karena apa? Kasih tidak terbatas. Betul kok tidak? Oh, dengar itu. Anak-anak, kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Orang tua yang ajar kamu jalan, pegang di tangan baru mulai itu jalan belakang itu. Tapi sayang, ketika dong sudah besar-besar begini, sudah SMP, SMA, kuliah semester 1, dong ada suka jalan dengan bapak mama? Ada suka jalan dengan bapak mama? Tidak.
Dong lebih suka jalan dengan kawan. Siapa suruh kasih makan? Karena apa coba? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Jadi kalau orang mau tetap hadirat Allah ada, mesti penuh kasih. Siapa melakukan kasih, dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan, kata firman. Bagaya. Menyanyi kasih, khotbah kasih, pulang istri bu ini bangka. Lalu saudara bilang kita mengejar hadir. Ini anak sekarang dong ini juga baru pacaran saja pakai kekerasan dalam pacaran. Ini nak dong ini. Kesakan punya nggak berhenti buku-buku. Dong tidak pakai helm, kodong naik motor yang tinggi besar nama apa? Kuda? Apa galis dong naik bakalai di atas motor putar jalur 40 soalnya lama laki-laki stop. Betul. Kak, turun. Anak muda, orang tua tuh punya ekspektasi, harapan yang cukup besar buat kamu. Orang tua bilang, anak, kami sudah petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua begitu tuh. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen, tapi dong utang gara-gara kamu. Anak muda, kamu ada pegang handphone Android, utang. Itu utang. Bulan tanya mah, tahu dong urusan dengan koperasi mana hubungan itu. Karena dong mau lihat dong bu anak itu kasih ini terlalu kuat nah. Anak muda, yang rayon di mana muda? Ada yang pakai motor, metik, utang. Kok siapa orang tua yang beli motor kesu ke Starweta coba? Motor baru bayar 3 kali dia pun kaca spion sana ada. Karena dosa gosong ke apa kok? Betul mama dong. Orang tua kirimin anak dong di Surabaya ke sekolah asal kodong ada telepon. Don telepon pada waktu mama dong tuh tahu. Uang habis nih baru pagi buta dia pun mama pun telepon bunyi teneneng. Terus dia mama angkat, salam saya. Iya salam mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Terus pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung yang kakak mau berapa nak omong ya. Ini berapa ini? Kasih. Kalau hadirat Allah mau tetap ada, KASIH dibaca. Orang tua tuh sering bilang begini, busuk-busuk juga kita puan. Busuk-busuk juga kita puan. Pernah dengar itu kalimat? Saya juga pernah dengar. Itu yang buat saya mau tanya orang tua, kenapa bilang kita busuk? Kasih tidak terpatahkan. Amin enggak? Jadi saudara lihat pada akhirnya hadirat Allah berkaitan dengan apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kata-kata kita tuh, ini tindakan kita, ada kasih kok tidak? Ini saya kasih masukan beberapa pengurus pemuda. Saya kasih tahu dong itu kalau mau pasca, mau Natal, dong catat ini orang-orang yang nenek-nenek, janda-janda dong pun nama toh. Terus dong janji pergi gereja. Pas mau habis gereja ada pengumuman untuk para penerima diakonia supaya bersabar sebentar setelah ibadah ini. Woi, yang sehat semua pulang ke setengah nenek-nenek tuan. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Langsung nenek Manobe kan harus dia salam dulu. Sampai juga dong angka ame kantong merah satu isi beras, gula, minyak, dong kasih kan nenek Manobe. Ada saya nenek-nenek kita foto dulu kita. Saya mau tanya, kalau misalnya antar langsung di rumah bisa kok tidak?
Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi, fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa kamu panggil saya punya datang di gereja? Hah? Kalau saya punya ada apa-apa kamu tanggung jawab? Kalau kasih itu total. Amin kok tidak? Kira apa kok? Pada akhirnya hadirat Tuhan Allah itu berkaitan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Amin kok? Seberapa? Yang tadi kau tertawa apa? Seberapa? Satu. Berkata, dia nenek saya omong satu apa? Dua. Tiga. Makasih ya mama. Betul suka mama di sini pendiam-pendiam. Non tidak yakin, non tidak yakin, datang ke yakin. 4. Jemaah, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Teladan dalam batu uji dari kasih adalah setia. Ada orang ada kasih tapi tidak setia. Dia mengasihi semua. Kenapa saudara kesenang? Nah, jemaah, kita yang anggota sidi tambah majelis, anggota sidi dan majelis itu kan biasa waktu diperadabkan kan tanya bilang begini, apakah jawabmu? Betul? Kan kita suka jawab bilang apa? Ya, saya percaya dan dengan ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya pengertian ada 3. Salah satunya berkaitan dengan yang poin ini. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu berkaitan dengan kalau saya jawab ya, itu karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bicara ini di hadapan banyak orang. Apalagi di hadapan orang. Apa yang kau percaya? Saya percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya percaya Dia membentuk saya. Saya percaya saya berdosa tapi Tuhan menebus saya. Saya percaya Dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya Dia punya rancangan lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Itu yang buat saya bilang, iya saya percaya. Tapi yang kedua, kaitan dengan kesetiaan. Saya menjawab iya, bukan sekedar untuk bahwa saya percaya. Tapi yang kedua, saya menjawab iya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang jawab ya habis hilang. Di Horeb ada yang dia ya habis, dia tidak gereja. 1 tahun dia gereja 2 kali, Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat. Nah, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia pun singkatan tambah panjang, napas 1-1. Kalau sudah napas 1-1 tiba-tiba ingat Tuhan. Di Horeb ada, di Rayon 5 ada, siapa pun Bapak. Ya habis masuk. Ini separuh dia ya habis di Horeb, dia gereja keliling semua denominasi Kristen yang ada di dunia yang fana ini. Baru terakhir dia pulang kembali bilang, ini jemaat saya dulu termasuk yang oker gereja. Nah, ya tuh habis masuk. Yang ketiga, saya menjawab ya, bukan sekedar masuk, tapi siap diatur. Itu tanda kesetiaan. Ada orang yang mau masuk tapi tidak mau diatur. Dia mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau satu ini rayon ini berapa kakak? Nah, 99 masing-masing mau atur kakak sendiri. Dari 99 ada masing-masing 2 anggota sini, masing-masing atau diri sendiri. Ya lucu. Kesetiaan. Kesetiaan itu komitmen 1 hari demi 1 hari, 1 hari demi 1 hari, 1 hari demi 1 hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Tuhan. Dia tidak terpisah. Bagaimana saudara bilang ada hadirat Tuhan tapi Anda tidak setia? Komitmen. Ada satu ibu, istri, dia bilang dia pun suami. Bapak, kenapa? Bapak ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Kenapa mama bilang begitu?
Iya, Bapak berubah. Coba Mama sebut Bapak berubah di mana. Bapak ini dulu sedikit-sedikit ajak Mama makan. Nabas. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak Mama beli pakaian. RB. Bapak malah yang jawab bilang, apa lagi? Fix saya. Yang Ella ada kok. Fix. Dulu tuh Bapak kalau sedikit-sedikit datang, tutup mata baru. Tutup mata. Wah. Tapi kenapa sekarang Bapak sudah berubah? Bapak tidak begitu. Bapak sudah tidak setia. Terus dia punya suami, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia pikir, oh, jadi selama ini Bapak hanya umpan-umpan. Selama ini Bapak pikir Mama ikan. Pas mau tidur malam, dia pu istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, sana bisa, dia pu suami bilang, Mama, iya, kenapa? Buka pintu dong. Tidak. Mama, yuk lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Kita dua ini suami istri, kenapa kunci Bapak di luar? Dia pu istri bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Coba Bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Setia itu komitmen terus menerus, toh? Amin kok. Anak muda, kamu itu tidak usah terlalu buru-buru mau nikah, tidak usah. Nikmati dulu kamu masa muda ini, nikmati kamu pelayanan dulu, sudah ingat? Kita langsung manja lagi. Nikmati dulu. Sebenarnya kadang-kadang kalau sini ke orang beta tanya, kamu dua besok nikah? Iya. Rencana cerai kapan? Dan bilang tidak akan. Saya bilang, iya baik. Ada banyak pasangan mau nikah bilang tidak cerai. Baru mau masuk 3 tahun dan datang dengan Bapak. Mati, itu lebih potong kawin deh setan. Lebih setan. Pikir Bapak. Anak muda. Ada satu potongan video satu yang beredar sangat luas ketika waktu saya ingat saya waktu tanggal 1 Januari di OSA. Saya bilang, waktu masih pacaran itu beda dengan Zunika, beda. Saya nasihat banyak orang muda, anak muda, ingat yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhan. Itu tinggal dia pun lebar. Bosong gila ada enak. Dong pun cara Bapak. Orang tua. Di sini ada anak-anak yang tak salah sedikit dengan orang tua dia banting pintu, ada. Itu anak dong di sini. Saya kasih tahu kamu. Kamu yang banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi kayu jati, kamu akan tutup dengan hati-hati. Omong untuk dia pembaik mah banting pintu, tidak mau makan. Aduh, mati-mati. Orang tua itu dong kasih besar kamu. Ini laki-laki dong ju satu. Orang tua jaga di besar biji begini biar kakak-kakak jaga bapak dan mama pun perasaan. Pacaran dan satu nona di rumah tidak tahu kerja di nona rumah dia tofa. Dia tofa rumput. Dia pun mama lewat di pasar dia naku itu nona pun mama bilang namanya mau dengan orang tua anak nona. Ada laki-laki yang begitu di sini. Tunjuk aneh dia. Wih, jaga orang tua pun perasaan sedikit. Ada potongan video satu beda antara menikah dengan masih pacaran. Waktu masih pacaran itu beta kasih tahu kamu. Laki-laki itu bisa datang apalagi kalau pas bulan Februari. Itu bulan apa? Itu bulan kedua.
Di bulan Februari itu laki-laki datang bisa bawa bunga. Dia bisa sembunyi di belakang, dia bisa berlutut dengan romantis sekali, dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Sunika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saya di situ dan tulis kalau makan. Papa, beta tadi sudah makan dengan kawan don di aroma. Waktu masih pacaran, jalan dan nona terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lo lu bikin beta buayang. Pacaran. Sudah nikah, jalan sama-sama, yang nona terantuk di batu, dia bilang, lu pemata taruh di mana? Dasar tangan. Jadi akan ada benar. Kesetiaan itu lebih kuat dari itu. Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, ya jatuh dosa. Pacaran. Sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh. Yang laki-laki ambil motor, dia tidak ambil nona. Dia punya istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil mama? Aduh sayang minta maaf. Minta maaf apa? Sayang sululas tapi motor. Dia masih 17 kali. Akan berubah. Kesetiaan itu proses terus menerus. Amin kok. Di sini setia semua. Nah, masa ada hadirat Allah tanpa kesetiaan? Setia. Saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Setia. Sambil tepuk tangan. Seperti siapa? Setia sampai kapan? Apakah balas? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Begitu. Seberapa? Kenapa pikir lama meromongan? Seberapa? 1. Teladan dalam 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Sama-sama. Teladan dalam kesucianmu. Ini yang paling tinggi. Batu uji dari setia adalah menjaga kesucian. Banyak orang mungkin setia, tapi tidak menjaga kekudusan hidup. Jemaat, anak muda, ada di antara kita yang dia punya HP pola rumit, yang harus pakai sidik jari atau kontak mata dulu. Ada. Dia polisi. Rahasia negara apa yang taruh di situ kalau harus pakai sidik jari baru terbuka? Kenapa lihat saya? Jemaah, kenapa kesucian menjadi sesuatu yang sangat penting? Dengar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, mau datang kepada Dia harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Banyak orang bisa punya aktivitas rohani, tapi belum tentu menjaga kekudusan. Belum tentu. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Yang menarik adalah perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Itu urusan kita dengan manusia. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan. Manusia melihat yang kelihatan, Tuhan menyelidiki hati. Jemaat tidak akan pernah mendengar pendeta Yandi pencuri. Saudara saya garansi, saudara tidak akan pernah dapat berita pendeta Yandi pencuri. Tidak akan. Koma.
Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati saya ketika saya menginginkan orang lain punya banyak. Itu Tuhan yang tahu. Karena itu kesucian menjadi sesuatu yang penting dalam kaitan dalam kita menjaga hadirat Tuhan. Amin. Saudara kalau pergi ke gereja 31 Desember. Kan gereja biasa kalau 31 Desember jam berapa? Jam berapa? 6 atau 7. Kan kita sampai di sana kan lampu su agak redup, baru ada bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari. Rasa kok tidak? Dan kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini, tahun lalu, tahun lama segera akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, biar dia berlalu dengan perginya tahun lama. Tahun baru, hari baru, hidup baru, semangat baru. Maka dorang mulai tulis catatan-catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang pakai menangis. Terus habis itu dia ikat baik-baik, lipat, bukan buang juga. Keluar masih pakai berdoa, baru menyanyi. Mampirlah dengar doa. Habis itu dia mulai dibakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Banyak yang bilang, Pak Pendeta, beta mulai berhenti. Sudah berhenti rokok belum? Sudah Pak, beta sudah dulu 2 bungkus. Sekarang sudah turun-turun, naik 3 batang sesuatu. Minggu depan 3 bungkus. Nah, apa maksudnya? Kita tidak kuat menjaga kekudusan. Kenapa? Terus saya mau tanya jemaat, kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Orang di gelap bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa orang diterang seringkali pindah ke gelap? Karena dong suka melakukan yang begini. Apa itu dia guna apa? Meluy. Di sini ada yang biasa meluy. Kalau dia sudah begini, ini tidak lama dia akan bilang begini. Jadi berjamaah itu meluy itu. Akhirnya yang diterang kembali ke anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Terang atau gelap? Betul. Berarti terang, amin. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Hadirat apa yang ada di itu gelap itu? Saudara-saudara, itu bukan hal yang main-main kan? Ini anak nona don jusat. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia membawa engkau menikmati kebahagiaan surgawi. Dia tidak akan menyakiti engkau. Makanya ada kampung Nyongdong itu ikut ibadah pemuda. Kata dia, Kak, ibadah pemuda. Dia bilang, ibadah. Dia tidak mau, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, kau kasih tahu dia, ada kue. Kamu mau apa? Mau bagaya yang di pulis ini yang kamu andalkan. Tidak habis, tidak makan les. Tidak makan les. Ada 2 rumah ini jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang ke yang anak laki-laki bilang, kakak, hari-hari Minggu ini kakak tolong jemput kakak pu adi nona antar ke sekolah Minggu ya. Yang laki-laki hari Minggu jemput ini nona, pu sekolah Minggu.
Sampai di sekolah minggu, yang perempuan masuk ke sekolah minggu, yang laki-laki duduk main kelereng di luar. Pulang dong, pulang sama-sama. Jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki setia jemput antar pergi gereja, yang nona masuk ikut katekisasi, yang laki-laki di luar kau isap rokok dan depu kawan. Rupa-rupanya dorang dua jodoh, dorang dua menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja, pendeta, penetua, diaken, pengajar. Weh, itu mau ibadah di rayon manapun, hujan, badai, seroja, yang laki-laki tetap antar. Tapi sampai sana, yang ibu masuk kok pimpin ibadah, dia pun suami main kartu di luar dan kawan nongkot tunggu. Satu saat dong mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Wih, lihat ini ibu masuk, dia pun suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk juga ini Simon Petrus, "Bapak sabar dulu, bapak sabar." Dia bilang, "Bapak sabar dulu, bapak sabar dulu." Yang masuk itu saya pu istri. Bapak, betul. Yang masuk itu bapak pu istri, tapi maaf. Dari itu hari kan bapak hanya antar-antar. So. Jadi minta maaf, ini hari bapak hanya antar saja. Bapak pu tempat itu yang di sebelah yang api-api itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar, terus kasih tahu bilang nanti habis WA aku bapak jemput, ada, pulang ke stobak tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Ya saudara, memang kadang-kadang ini laki-laki donju satu. Waktu masih pacaran dong rajin antar nona pi gereja dong, wih jemputan. So nikah dia pemalas gereja. Pendeta pitanya, "Bapak, kenapa lepas mama sendiri pergi ke gereja?" Dia juga bilang begini, "Pendeta, waktu pendeta kasih nikah beta dengan ibu, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi mama pergi gereja sama dengan bapak dulu, bapak. Oh jadi memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan?" Ini ibu-ibu juga satu, ibu-ibu. Siap bagus-bagus pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja juga ibu pendeta don tanya bilang, "Mama, sendiri, teh bapak?" Dia waktu ini, tahu sendiri teh. So tahu waktu begini kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil risiko? Saudara, ini hal yang nggak bisa. Jemaat. Kadang-kadang kita saya jadi pendeta ini saya agak aneh sedikit. Saya pendeta jemaat juga. Jemaat yang saya layani yang sekitar 260 kakak. Tidak sebesar orang. Saya bayangkan, saya juga melayani kiri kanan ini. Agak aneh sedikit. Kalau orang bikin syukuran di rumah, dong dan pendeta, menarik. Waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan, aduh, itu terbawa, aduh, minta maaf, ulang, aduh, kita terbawa emosi. Waktu ibadah, orang pas makan banyak kok sedikit. Don datang dari kadang-kadang don di samping rumah, mak kita ibadah don tidak pergi. Dia pergi sama bapak, mari sudah dia bilang, masih ibadah. Ya nama bapak pergi supaya apa? Aneh. Di Horeb ini gereja jam berapa? 7 deng. Wih, jam 7 dong siap habis. Tapi dong belum pergi gereja. Dia pun anak dan bilang, "Bapak mama kok siap habis, kenapa belum pergi gereja? Sudah jam 7. Belum ada orang. Kamu dua sudah yang orang. Mau tunggu orang mana? Yang itu bukan orang. Saudara-saudara, memang harus kita bertanya berulang-ulang tentang kita punya tindakan ini. Supaya betul-betul
hadirat Allah yang ini kan kita lagi ada di hadirat Allah dengan firman dan so apa tuh. Pada akhirnya kan cek kita ada lakukan kok tidak. Pernah dengar kalimat yang bilang begini, bosan pipi gereja masalah. Pernah dengar itu? Dia bermaksud karena kita tidak menjadi kesaksian, kita tidak menjaga itu dalam hidup. Ada saya punya teman satu, dia lebih ekstrim. Kalau dia lihat orang kerja tidak betul, dia bilang, berhenti pergi gereja. Kok bisa begitu? Masa kerja ada hubungan? Iya. Engkau kalau beribadah hari Minggu, tapi kalau tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin, berarti tidak usah ibadah. Hari Minggu kita boleh beribadah, berapi-api, berair-air. Hari Senin kita tidak menjadi orang Kristen yang menunjukkan kehidupan di kantor, di tempat kita kerja yang baik. Lalu kita pun ibadah itu untuk apa? Menjaga hadiratnya. Jadi, ini benar, mengejar bagaimana kita berjuang. Tapi saya ingin tambah satu. Saya pastikan bahwa Tuhan kepingin betul-betul ada. Dan Tuhan memang ada di antara kita. Tapi menjaga hadiratnya itu menjadi sesuatu yang penting. Menjaga kata-kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Menjadi bagian yang penting di mana kita menjaga, kita tinggal di hadirat. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.